Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Nur Kumala, NIM D400190050, kelas C. Saya di sini akan menjelaskan mengenai tugas besar praktikum PMLDI, penggunaan motor listrik dalam industri. Karena NIM saya berakhiran dengan 0, maka saya mendapatkan materi kendali motor induksi 3 fasa. Yang pertama yaitu alat dan bahan. Alat dan bahannya yaitu yang pertama kabel jumper, yang kedua yaitu ampere meter, yang ketiga breed unit, yang keempat mesin asinkron, yang kelima power supply, yang keenam torsimeter, yang ketujuh control unit, dan yang terakhir wattmeter. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai dasar teori dari motor induksi 3 fasa. Motor induksi 3 fasa adalah motor listrik yang paling banyak digunakan di industri Indonesia. Motor ini bekerja pada kecepatan konstan dari tanpa beban ke beban penuh. Namun, kecepatan tergantung pada frekuensi dan akibatnya motor ini tidak mudah disesuaikan dengan kontrol kecepatan. Motor induksi 3 fasa adalah alat penggerak. Hal ini dikarenakan motor induksi mempunyai konstruksi yang sederhana, kokoh, harganya relatif murah, serta perawatannya yang mudah, sehingga motor induksi mulai menggeser penggunaan motor DC pada industri. Jadi alasan kenapa motor induksi 3 fasa lebih dipilih industri daripada motor DC karena dia konstruksinya sederhana, kokoh, harganya relatif murah, dan perawatannya yang mudah. Motor induksi adalah suatu mesin listrik yang merubah energi listrik menjadi energi gerak dengan menggunakan gandengan medan listrik dan mempunyai slip antara medan stator dan medan rotor. Motor induksi merupakan motor yang paling banyak kita jumpai dalam industri. Masih mengenai dasar teori motor induksi 3 fasa. Motor induksi 3 fasa merupakan motor elektrik yang paling banyak digunakan dalam dunia industri. Salah satu kelemahan motor induksi yaitu memiliki beberapa karakteristik parameter yang tidak linier, terutama resistansi rotor yang memiliki nilai bervariasi untuk kondisi operasi yang berbeda, sehingga tidak dapat mempertahankan kecepatannya secara konstan apabila terjadi perubahan beban. Oleh karena itu, untuk mendapatkan kecepatan yang konstan dan performasi sistem yang lebih baik terhadap perubahan beban, dibutuhkan suatu pengontrol. Motor induksi memiliki beberapa parameter yang bersifat non-linier, terutama resistansi rotor yang memiliki nilai bervariasi untuk kondisi yang berbeda. Hal ini yang menyebabkan pengaturan pada motor induksi lebih rumit dibandingkan dengan motor DC. Selanjutnya, yaitu ini adalah rangkaian MATLAB yang sudah saya buat mengenai motor induksi 3 fasa. Setelah rangkaian MATLAB-nya saya run, ini adalah hasil gelombang torsi. Setelah itu, ini adalah hasil gelombang speed. Setelah ini, saya akan mencoba menjalankan rangkaian. Ini adalah rangkaian MATLAB-nya. Setelah saya run, saya klik 2 kali, muncullah grafik speed. Ini adalah grafik speed. Setelah itu, ini adalah grafik torque atau baik.
Kesimpulannya yaitu kesimpulan yang bisa diambil dari materi motor induksi tiga fasa yaitu pada saat belitan stator diberi tegangan tiga fasa, maka pada stator akan dihasilkan arus tiga fasa. Arus ini kemudian akan menghasilkan medan magnet yang berputar dengan kecepatan sinkron. Dilihat dari kesederhanaannya, konstruksinya yang kuat dan kokoh serta mempunyai karakteristik kerja yang baik, motor induksi tiga fasa yang cocok dan paling banyak digunakan dalam bidang industri. Baik, sekian presentasi tugas besar PMLDI dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.